Halo guys, halo, kembali lagi bersama kami BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Dimana kali ini seperti biasa kita akan nemenin teman-teman sekalian, jawabin pertanyaan teman-teman sekalian dalam 1 jam ke depan. Jadi kawan-kawan, kalau ada yang mau tanya, tanyakan aja kawan-kawan ya. Yes. Nanti akan kita jawab sebisa mungkin, maksimal mungkin. Semaksimal mungkin ya kan? Ya, betul. Karena ini hari yang spesial, pembahasannya juga spesial dan bintang tamunya juga spesial. Tuh. Ya, jadi pembahasan tema yang hari ini tuh spesial, yaitu launchingnya program Rehab 3.0 ya Pak? 3.0 Iya. 3.0. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa nanya-nanya terkait rehab dan akan dijawab. Ya, dan akan dijawab dengan, boleh perkenalan diri dulu Bang? Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Erik. Jadi Yes. saya adalah petugas rehab di BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Berarti ini udah langsung dengan orang yang bersangkutan langsung. Iya, teman-teman. betul. Jadi buat teman-teman yang mau nyicil, yang kira-kiranya punya tunggakan yang banyak nih, nggak bisa langsung dilunaskan sekaligus, bisa menggunakan program rehab ini. Oke, betul. Boleh dijelasin dikit nggak Bang, apa perbedaan Rehab yang lama dengan yang ya, baru. rehab yang lama dan Oke. rehab 3.0 sekarang? Jadi teman-teman semua, jadi terkait rehab ya kan, rehab itu sekarang udah launching 3.0 atau 3.0. Nah, bedanya apa sih dengan rehab yang lama gitu kan? Nah, Yap. jadi di rehab yang lama, teman-teman yang memiliki tunggakan itu bisa mencicil, dia kan per bulan. Jadi misalkan per bulan sudah diatur nih 500.000 misalkan, maka yang sebulan pembayaran sebulan itu 500.000. Nah, di rehab 3.0 kita sistemnya ini kayak seperti sistem nabung. Jadi kita bisa bayar per hari kawan-kawan. Per hari ya Bang? Betul, dengan minimal pembayaran per hari itu 10.000 itu minimal. Jadi kawan-kawan nanti bisa atur sendiri. Misalkan hari ini mau bayar 200.000 bisa. Besok mau bayar berapa? 100.000 bisa. Di mana? Di rehab 3.0 gitu. Itu rehab itu bisa diakses di mana aja Bang? Oke, untuk rehab yang terbaru itu bisa diakses di aplikasi Mobil JKN dan juga bisa di Pandawa, betul. Yeah. Dan juga yang mau ke kantor langsung juga bisa. Nanti dibantu sama teman-teman telkom kita. Betul. Ya kan Bang? Betul. Itu ya teman-teman. Kalau boleh tahu nomor rehab berapa sih Bang? Oke, kalau untuk nomor rehab bisa hubungin ke nomor saya aja ya. Yes. Kalau mau Ya. mau berhubung dengan saya langsung atau mau janjian dulu nih Pak, saya nanti mau ke kantor. Ready nggak Bapak di kantor? Oke. Itu Nah, dia. itu nanti bisa di nomor saya 085275085901. Oke. Bisa juga dari Pandawa, dari teman-teman. Pandawa juga bisa Ya, di nomornya di 0811 8165 165. Itu dia. Nah, khusus untuk di BPJS Pandawa, di WA BPJS Pandawa nanti teman-teman hubungin aja ke nomor yang tadi disebutkan, nanti chat aja tuh selamat pagi atau selamat siang begitu kan. Nanti ada muncul pilihan menu, salah satunya rehab. Klik aja rehab, nanti masukkan aja langkah-langkah yang diminta. Yes. Gitu. Intinya yang disiapkan itu adalah alamat email harus ada. Gitu. Iya benar. Udah jelas banget ya teman-teman, jelasin terkait tentang rehab. Jadi di luar itu juga teman-teman bisa tanyain tuh tentang BPJS Kesehatan, tentang JKN. Nanti kita akan jawab sebisa kita. Betul. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Apa itu Bang Arif? Ya, ada dari Kak Sonata Hutapeana. Halo. Oke. Halo Kak Sonata. Pertanyaan gini Bang. Pak, gimana syarat pemindahan BPJS dari Deli Serdang Begadai Serdang Bedagai Bang. Ya, Sergi ke Siantar. Oke, kakak sebelumnya saya juga dari Serdang Bedagai. Yes. Halo, Ya, kakak. Tanah bertuah negeri beradat ya istilahnya Bang kalau di Serdang Akhirnya? Bedagai. Tanah bertuah negeri beradat. Itu. Itu slogan Serdang Bedagai. Oke, Oke. jadi kakak sebelumnya nih kita tanya nih status pesertanya apa, mandiri kah atau bagaimana gitu kan. Iya. Kalau pesertanya jenis kepesertaannya mandiri, kakak bisa rubah alamatnya melalui aplikasi Mobil JKN. Nanti ada info perubahan data peserta, rubah saja nanti alamatnya sesuaikan di mana tempat kakak domisili sekarang. Yes. Itu aja. Mudah banget ya Bang, sekarang Mudah. udah bisa diakses di Mobil Di JKN. Mobil JKN. Terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Dari mana tuh Bang? Kak Put underscore. Bang, ada loker nggak Bang? Wes. Jadi, pas banget teman-teman. Jadi BPJS Kesehatan itu lagi buka lagi buka lowongan kerja ya teman-teman, yaitu di pegawai administrasi tidak tetap. Untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung cek di postingan terbarunya BPJS Kesehatan _RI.
Nah, jadi di situ nanti udah dikasih tahu tuh klasifikasi apa saja dan administrasi apa saja yang harus dilengkapi. Jadi tinggal diikutin aja prosedurnya, ditunggu kabar baiknya. Semoga teman-teman lewat dan dapat bergabung menjadi bintang tamu live kita pada siang pagi itu. Amin, Ya. amin, amin. Semoga dimudahkan ya buat kakak yang Benar. lagi cari pekerjaan. Yes. Dan semoga bisa diterima di BPJS Kesehatan. Di follow aja teman-teman biar nggak ketinggalan ini info terbaru. Oke, selanjutnya Bang, ada juga Apa itu? pertanyaan dari Kak Raya. Halo Kak Raya. Kak, aku 2 hari kemarin udah ikut PPU suami. Tapi kok saya masih ada kelas 3 dan suami kelas 1 ya? Oke, ikut PPU suami Iya, berarti kakak mau ditanggung sama dengan suami ya. Oke. Oke. Biasanya tuh kalau yang mau ikut tanggungan suami Kak, nanti datang aja ke kantor ya, bawa slip gajinya, biasanya nanti baru bisa dialihkan ke tanggungan suami, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari badan usaha sendiri sebenarnya dia udah ada PIC-nya sendiri Pak Kak. Jadi nanti kakak bisa berkoordinasi dengan PIC PIC-nya langsung. Satuan kerjanya. Jadi nanti biar satuan kerjanya itu yang mendaftarkan kakak untuk menjadi tanggungannya si suami. Jadi nanti kelasnya sama dan masuk ke tanggungan suami, gitu ya kan? Iya, iya betul. Ya, semoga terjawab Kakak. Oke, selanjutnya dari Kak Anggi 14 _ Bang, syarat daftar BPJS apa aja Bang? Oke. Apa aja tuh Bang? Oke, untuk syarat pendaftaran BPJS itu syaratnya yang diminta itu pasti kakak ya Kak ya. Kakak harus ada, nanti diminta juga buku rekening. Nah, Yes. itu juga harus ada. Nah, untuk kakak pastikan lagi nih. Nah, Bang, jadi ini Ya. banyak salah paham, Bang. Gimana? Misalkan nih ya, teman-teman, dalam satu kakak itu misalkan ada 5 orang nih. gitu Ya. kan. Nah, sistem pendaftaran BPJS Kesehatan itu kan kita melihat di kakaknya. Jadi satu peserta yang daftar sudah include semuanya. Ya, benar. Nah, jadi dipastikan kalau kakak mau mendaftar BPJS Kesehatan, pastikan keluarganya mengetahui. Jadi nanti jangan sampai kejadian kan, oh kok saya ada BPJS sementara saya nggak pernah merasa mendaftar, padahal anggota keluarga lainnya yang mendaftarkan. Jadi seperti itu. Intinya untuk syaratnya kakak dan buku tabungan saja Kak. Yes. Gitu. Jadi pendaftarannya itu nggak bisa sesuatu teman-teman. Jadi satu kakak langsung terdaftar gitu ya. Dan kalau misalnya nih nggak ada buku tabungan, screenshot m-banking juga bisa kok teman-teman. Ya, sudah serba mudah. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Raya. Oh, Bang, apa itu? kis saya ngikut kelas BPJS suami. Kalau suami resign, kisnya tetap aktif nggak? Oke, berarti awalnya suaminya bekerja di perusahaan gitu ya. Ya, benar. Rupanya resign gitu. Ya. Bisa nggak ditanggung? Tanggung status kepesertaannya itu aktif atau enggak? Oke, kalau itu kan pasti nanti nggak aktif tuh. Awalnya kan pegawai swasta tuh kan, rupanya resign atau misalkan di PHK lah gitu kan. Maka itu nggak aktif. Jadi harus diaktifkan kembali, bisa ke mandiri gitu. Ya, benar. Tapi teman-teman jangan risau, itu statusnya dinonaktifkan. Jadi selama masa itu, misalnya nih kakak resignnya itu di bulan 1, tapi mau aktifkan lagi di bulan 5. Nah, 1 ke bulan 5 itu dianggap tidak ada, jadi tidak ada tunggakan yang dulu. Oke, nah tapi Bang gini Bang, nah ini juga kita mau jelaskan. Jadi Yes. untuk peserta yang awalnya nih kan ditanggung oleh perusahaan, rupanya nggak ditanggung lagi. Ya. Nah itu peserta mau mengaktifkan kembali kepesertaannya bisa dengan cara BPK dengan status kepesertaan yang mandiri. Nah Yes. jadi di situ teman-teman punya 2 opsi, mau yang menunggu 14 hari atau yang langsung aktif. Benar. Nah misalkan nih teman-teman udah nggak ditanggung lagi oleh perusahaan sejak bulan 1 Bulan misalkan. 1 tadi, Bang. Oke, bulan Ya. 1. Nah nggak diurus-urus itu kan berarti kan nggak aktif terus tuh selama kita anggaplah sampai dengan bulan ini Bulan gitu. ini. Nah teman-teman mau mengaktifkan BPJS-nya langsung tanpa menunggu 14 hari itu bisa, cuman teman-teman Ya. nanti harus membayar sejak dari bulan 1 tadi hingga ke bulan 6 barulah langsung aktif. Tapi kalau nggak dibayar bisa nggak Bang? Bisa. Cuman harus nunggu 14 hari. Begitu. Jadi dikasih dua pilihan pilihan. teman-teman. Mau yang instan berarti harus bayar dari bulan pertama Iya, ya, dari kan? semenjak dia Semenjak nonaktif. dia nonaktif, atau yang menunggu 14 hari. Begitu ya. Semoga terjawab teman-teman. Oh, dari Kak Raya tadi Bang. Nah, apa itu, Tapi Bang? kis saya yang gratis Bang. Hmm. Nah, berarti kalau misalnya gratis posisinya ini, coba kakak cek dulu Kak, ini gratisnya itu karena ditanggung pemerintah kah? Nah, coba dipastikan dulu di Mobile JKN di info peserta gitu ya. Jadi selalu cek keaktifan kepesertaannya di aplikasi mobil JKN ya Kak ya. Yes, bener, mudah banget. Coba dipastikan dulu ya Kak Raya, kakak apakah ditanggung sama pemerintah kah atau gimana. Jadi nanti bisa kita simpulin tuh gratisnya itu karena apa ya.
Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Dari siapa itu Bang Ari? Kak Naira Azlan, Bang. Oke, Kak Naira Azlan. Kak, Kenal, Kak? saya sudah di off dari perusahaan 2 bulan. Terus mau daftar mandiri, bisa langsung nggak nunggu 14 hari nggak tuh, Bang? Nah, jadi itu tadi. sudah kita jawab, itu bisa Yes. Kak. Jadi kakak bisa langsung aktifkan BPJS-nya tanpa nunggu 14 hari. Nah, cuman gini Kak, kakak kan tadi nonaktifnya 2 bulan. Jadi kakak nanti akan diminta untuk membayar sejak nonaktif sampai dengan bulan berjalan saat ini. Yes. Itu langsung aktif BPJS-nya. Benar banget. Semoga terjawab, Bapak Ibu. Oke. Apalagi Nah, Bang? dari Kak Raya tadi nih, Bang. Wah, Bang. bagus sekali Kak Raya. Pemerintah, Bang. Dari statusnya berarti pemerintah ya, Kak? Karena buat kartu keluarga baru jadi otomatis ikut suami di JKN kelas 1. Oke. Gimana tuh, Bang? Oke, jadi kan tadi suaminya udah di nonaktifkan ya? Karena resign. Oke, kalau memang mau suaminya ditanggungin pemerintah, itu biasanya di ranah dinas sosial Kak. Iya. Jadi silakan mengajukan ke dinas sosial. Yes. Untuk syarat-syarat lebih lanjutnya nanti silakan konfirmasi ke dinas sosial saja Kak. Begitu. Oke, selanjutnya nih, Bang, ada pertanyaan tentang rehab nih, Bang, Wih. dari Kak Indah. Kak Endah. Kak, aku udah daftar rehab, udah bayar bulan ini, tapi statusnya belum dibayar. Itu gimana ya cara ceknya? Oke. Gimana, Nah, Bang? jadi begini Kak, ketika Kak telah membayar, itu kan biasa kalau Kakak ada aplikasi mobil JKN, kita bisa lihat itu. Yes. Di riwayat pembayaran atau info pembayaran gitu kan. Nah, jadi di situ nanti ada keterangan sudah diterima bank. Dia biasa ada 2 keterangan, sudah diterima bank sama lunas. Nah, ketika pembayaran kakak statusnya masih sudah diterima bank, itu berarti pembayarannya masih diproses di bank. Begitulah bahasa kita ya. Nah, dia statusnya akan berubah menjadi terbayar apabila statusnya itu sudah lunas. Nah, jadi mungkin pembayaran ini masih diproses di bank. Jadi tinggal tunggu saja Kak, keterangannya berubah menjadi lunas, maka pembayaran untuk bulan tersebut sudah selesai. Tinggal menunggu untuk bulan berikutnya. Begitu. Semoga terjawab, teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya nih, Bang. Ada apa itu? juga pertanyaan dari Kak YR. Kak YR. Kak, kalau udah daftar BPJS Mandiri, tapi dari awal kita nggak bayar-bayar, itu masuk tunggakan nggak ya? Oke, jadi kalau kakak tidak bayar-bayar iuran BPJS Kesehatan yang Mandiri itu termasuk tunggakan, otomatis BPJS-nya tidak aktif. Nah, jadi untuk diaktifkan kembali, berarti kakak harus menyelesaikan tunggakannya begitu. Nah, untuk kita pastikan lagi nih menunggaknya udah berapa lama. Kalau kakak menunggaknya masih di bawah 4 bulan, mau nggak mau, kalau mau langsung aktif, ya diselesaikan tunggakannya. Nah, iya sekaligus. Tapi kalau kakak mau mencicil, dia minimal itu tunggakan 4 bulan ke atas baru bisa mencicil. Dan ketika mencicil pun BPJS-nya belum bisa digunakan gitu. Jadi tinggal kakak aja mau dicicil atau enggak. Intinya kalau kakak mau bayar sekaligus, BPJS-nya langsung aktif. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih, Pak, ada juga pertanyaan dari Kak Yayas Kupu-Kupu. Widih, kupu-kupu. Kak, punyaku nggak bisa diganti pembayaran ke Mandiri nggak? Gara-gara statusnya di PHK. Gimana ya Kak caranya? Oh, berarti dia udah di PHK, jadi dia mau daftar Mandiri nih, Bang. Gimana tuh caranya? Oke, intinya kalau kakak BPJS-nya nggak aktif, mau diaktifkan lagi ke Mandiri, itu sebenarnya bisa dari aplikasi mobil JKN juga bisa. Yes, bisa. Nah, atau kalau mau ke kantor juga bisa. Biasanya tuh kalau di Pematang Siantar, biasanya di Mal Ramaian Publik. Publik. Ya, MPP Mal MPP. Publik lantai 3 Kak. Jadi nanti yang diminta itu kakak bawa kakak dan buku tabungan. Ya, itu. Atau kalau misalnya mau yang online bisa juga Kak. Sekarang kita itu ada mobile JKN, ada Pandawa. juga bisa. Sekarang kita Bang dari TikTok juga bisa Bang. Dengan cara Dari TikTok isi juga link, bisa. ya isi link di kiri bawah ini yang ada warna kuning. Itu nanti diisi aja formnya. Jadi nanti teman-teman akan dibantu sama teman-teman Jelita, nanti dihubungi dari nomor 165. Jadi nanti tinggal jawab aja tuh, tinggal dilengkapi administrasinya, beres semuanya. Jadi semua udah dipermudah Bang ya. Iya benar, karena mudah, selain- cepat. Iya, setara. Oke. Moto kita ya, Bang. Iya, Bang. Iya, apa tadi? Mudah, cepat dan Setara. Ya, bagus. Iya. Mantap. Oke, selanjutnya nih, Bang. Apa itu Bang? Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Tiara. Kak Tiara. Kak, BPJS saya berpindah dari Mandiri ke PBI. Tapi saya ada tunggakan. Gimana itu Kak status Oke. tunggakan? Nah, jadi Kak,
ketika BPJS kakak sebelumnya mandiri dan telah beralih ke PBI, ada tunggakan nih, maka tunggakan itu tetap melekat kak. Jadi tidak ada yang namanya tunggakan itu dihilangkan atau dihapus. Nah sebenarnya setelah kakak sudah beralih ke PBI dan ada tunggakan, nah sebenarnya itu ada sedikit keunggulan lah dibanding yang masih mandiri dan menunggak. Apa itu? Nah kakak bisa menyelesaikan tunggakan yang lama secara mencicil. Selama dalam periode pencicilan, BPJS kakak masih dapat digunakan selama masih ditanggung oleh pemerintah. Berbeda kak dengan peserta yang mandiri plus menunggak mau mencicil, selama masa mencicil itu tidak bisa digunakan BPJS-nya. Jadi kesempatan nih buat kakak udah ditanggung pemerintah kan, maka diselesaikanlah tunggakannya dengan cara mencicil. Iya benar. Jadi win-win solution ya kan bang? Iya betul. Kalaupun nanti amit-amit nikah diberhentikan PBI-nya sama pemerintah ya otomatis statusnya masih aktif ya kan bang? Sebenarnya kalau dinonaktifkan kan itu tetap kan nggak aktif, bisa diaktifkan kembali. Tapi kan udah nggak terkendala karena tunggakan yang lama. Yes benar banget. Gitu ya teman-teman, semoga terjawab. Ya. Selanjutnya nih bang, ada dari Kak Uci. Apa itu? Bang mau tanya, BPJS bisa di IGD rumah sakit kah? Apa tidak? Karena saya bawa mama saya ke IGD nggak bisa pakai BPJS. Oke, jadi biasanya kalau di nggak bisa pakai BPJS ya harusnya tidak ada alasan untuk tidak dilayani ya bang ya. Karena teman-teman yang namanya IGD itu kan harus yang gawat darurat, dan untuk tingkat kegawatan darurat itu kan yang tahu itu dari sisi dokter, dan kita kan ada apa namanya bang, kayak klasifikasinya gitu ya kan bang, yang bisa dikategorikan sebagai gawat darurat. Jadi selama itu bisa diselesaikan di FKTP, maka akan dikembalikan ke FKTP teman-teman, agar dilakukan rujukan. Ketika memang di FKTP nggak bisa, baru dirujuk ke rumah sakit yang memang bersangkutan gitu kan, yang kompeten. Oke, semoga terjawab Kak Uci. Terima kasih Kak Uci. Iya. Antusias bang ya hari ini. Iya, hari ini pertanyaannya banyak banget teman-teman. Jadi kita mau maksimal juga jawabnya, ya kan bang? Iya, siap bang. Iya, benar. Oke, selanjutnya dari Kak Arlita Sarlan. Kak Arlita Sarla, kayak pernah dengar nama itu. Iya, gini bang pertanyaannya. Ya. BPJS saya tidak dibayar 5 tahun bang, gimana tuh? Oke, jadi Kak 5 tahun nggak dibayar Kak. Jadi alhamdulillah juga ya bang ya. Kenapa alhamdulillahnya? Apa tuh, Bang? Kakak masih sehat ya kan, berarti Alhamdulillah. belum menggunakan BPJS Iya. gitu kan. Nah cuman kan kita kenapa menggunakan BPJS ini kan untuk hati-hati lah, kita kan nggak tahu nih Kak kapan sakit gitu kan. Yes, Nah, benar. jadi gini, 5 tahun nggak dibayar-bayar nih, berarti yang di pemikiran teman-teman semua makin banyak nih ngegulung ini. 5 tahun. Nah jadi di BPJS Kesehatan itu tunggakan yang dihitung itu hanya 24 bulan atau 2 tahun. Jadi walaupun peserta menunggak 10 tahun sekalipun, yang dihitung tetap yang 24 bulan saja Kak. Begitu. Dan kalau misalnya nih kakak merasa berat nih ngebayar kontan nih 24 bulan plus 1 bulan perjalanan itu, kita juga ada program rehab. Iya. Jadi kakak bisa mencicil tunggakannya. Nah di rehab ini juga ada yang baru 3.0. Kakak bisa pilih kakak mau mencicil yang per bulan atau kakak bisa mencicil yang harian. Itu tergantung kakak. Begitu. Untuk pendaftaran rehabnya bisa melalui aplikasi mobil JKN, bisa melalui BPJS Pandawa, bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Akan saya layani langsung. Iya. Gitu. Jadi nanti teman-teman yang mau ketemu sama Bang Erik Iya, bisa ngerehab ya kan, Bang? Betul. Iya benar. Oke, selanjutnya nih ya, masuk pertanyaan selanjutnya nih Bang. Pertanyaan dari Kak Sri Purwaningsih. Kak, KIS punya saya dalam satu kakak ada satu anggota yang nggak masuk. Kalau ke desa tambah anggota baru bisa nggak ya Kak? Oke, jadi Kak untuk tambah anggota baru itu lihat dulu apakah kakaknya sudah diperbarui. Kalau sudah nanti bisa ditambah anggota baru melalui MJKN juga bisa atau WA BPJS Pandawa juga bisa. Jadi nggak perlu ke kantor desa begitu. Tapi mungkin Bang, KIS yang dalam persepsi kakak ini tuh bantuan pemerintah Bang. Oh, oke. Kalau mau ke desa juga bisa. Ya. Atau kalau kakak mau pengajuan langsung ke dinas sosial juga bisa. Iya, ya, gitu. Tapi kita mau disclaimer teman-teman bahwasanya itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan. Ya. Segala bentuk bantuan iuran itu kembali lagi ke dinas sosial Ya. atau pemerintah daerah setempat ya. Oke teman-teman, selanjutnya nih kita juga mau jawab pertanyaan dari
Kak Rich Boy. Kak Rich Boy. Wih. Bang, bayar cicilan rehab langkah-langkahnya gimana? Oke Kak, untuk bayar cicilan rehab, Ya. langkah-langkahnya itu kita asumsikan Kakak udah punya kartu BPJS-nya atau Kakak sudah tahu nomor BPJS kesehatannya. Yes. Nah, untuk pembayaran program cicilan atau rehab, Kakak bisa bawa saja kartunya kalau ada, atau sebutkan saja nomor BPJS kesehatannya kalau Kakak membayar dari kanal pembayaran Alfamart, Indomart. Ya. Nanti sudah disesuaikan itu per bulannya berapa, karena kan saat Kakak melakukan pendaftaran cicilan sudah ada simulasinya per bulannya berapa. Jadi kalau Kakak sudah daftar, otomatis ketika Kakak bayar di bulan April misalkan, maka sudah tersistem berapa besaran yang akan dibayarkan. Yes, Begitu. benar. Jadi intinya kita tahu nomor BPJS kesehatan kita. Yes. Begitu. Gitu ya teman-teman, mudah banget. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Lia Khairani. Kak Lia Khairani. Nah, pertanyaan gini, Bang, kenapa PBI saya tiba-tiba nonaktif? Nah, kembali lagi teman-teman, itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan. Tapi kami bisa membantu, bisa memberikan informasi ketika nih, misalnya teman-teman ini dinonaktifkan PBI-nya. Dan tapi teman-teman masih merasa sebenarnya saya masih layak nih mendapatkan PBI. Nah, jadi teman-teman bisa reaktivasi kembali dengan cara pengajuan kembali ke kantor desa ataupun langsung ke dinas sosialnya. Dan itu nanti bakal dipertimbangkan lagi dari dinsosnya. Ketika memang datanya itu eligible untuk diaktifkan kembali, pasti diaktifkan kembali. Tapi bisa kita disclaimer di sini, itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan. Betul. Ya Kak. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan dari Bang Muhammad Iskandar. Bang Muhammad Iskandar. Oke, Apa pertanyaan itu, gini Bang. Bang? Kak, BPJS saya satu kakak terdaftar, Ya. tapi yang ada satu BPJS-nya yang muncul cuma satu orang. Gimana solusinya Kak? Yang muncul cuma satu orang. Nah, mungkin berbeda segmen. Mungkin berbeda segmen Bang. Iya. Jadi coba dipastikan lagi yang lain status kepesertaannya apa, yang satu lagi apa. Karena kalau jenis kepesertaannya berbeda, dia pasti sudah akan berbeda ketika Iya, dicek begitu. benar. Jadi coba dipastikan. Bisa jadi kan ada 5 anggota keluarga, yang satu PBI ditanggung pemerintah, yang 4-nya masih mandiri. Bisa jadi seperti itu. bisa Maka jadi. coba dicek lebih lanjut aja. Yes, benar. Ceknya juga mudah banget Bang. Bisa Mudah banget. dari mobile JKN Mobile aja JKN. ataupun dari Pandawa bisa Betul. juga. Di 0811 8165 165. itu dia. Itu dia. Moto kita Bang? Mudah, cepat dan setara. Itu dia. Itu dia. Ya, gitu ya teman-teman. Coba diingat ya, teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada Ya, dari apa itu? Kak Nauli Monza nih Bang. Ini pertanyaan Oke. tentang rehab juga nih. Ya, apa itu? Kalau sistem rehabnya sudah bisa dipakai berobat langsung Bang. Oke, Gimana, jadi tergantung jenis kepesertaan BPJS teman-teman. Kalau jenis kepesertaannya mandiri, selama program rehab atau Yes. cicilan tidak bisa digunakan, kecuali kalau teman-teman mau melunasin sekaligus sisa cicilannya. Nah, jadi kalau peserta posisinya sebagai yang ditanggung pemerintah atau PBI, Yap. dan dalam proses cicilan itu masih bisa digunakan BPJS-nya selama masih ditanggung Benar. kepesertaannya begitu. Begitu ya teman-teman. Semoga terjawab ya. Oke, selanjutnya nih Bang, Apa ada itu? juga pertanyaan dari Kak Bunga plus buah. Bunga buah. Iya, bunga buah. Oke, apa itu Buah apa pertanyaan? nih? Kak, kalau pindah vaskes apa bisa langsung aktif lagi? Kalau pindah vaskes langsung aktif maksudnya gimana nih? Bisa Berarti- langsung di vaskes yang dituju gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau untuk itu biasa menunggu lagi di bulan berikutnya. Yes. Jadi misalkan nih kakak rubah vaskes dari vaskes A ke B misalkan di bulan ini. Nah, maka itu mulai berlakunya di bulan berikutnya. Benar Begitu. banget. Itu ya teman-teman. Jadi aktifnya itu di tanggal 1 di bulan depan. Iya. Contoh nih Bang, misalnya dia mau berubah vaskes di tanggal ini Bang. Ya. Tanggal 11 Juni. Berarti aktifnya Di tanggal 1 bulan Juli. itu dia. Kalau kakak rubah vaskesnya di tanggal 29 misalkan, di tanggal 1-nya ya udah tinggal aktif di vaskes yang baru Iya, begitu. benar. Gitu ya kan Bang? Gampang, intinya mudah, cepat dan Setara. Itu dia Itu dia. teman-teman ya. Oke, balik lagi ke topik nih Bang. Banyak lagi nih Bang pertanyaannya Bang. Antusias Apa itu, sekali nih Bang. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Pertanyaan selanjutnya nih Bang dari Kak Winnie Wahyuni.
Kak Winnie Wahyuni. Halo Kak Winnie Wahyuni. Bang, saya bayar BPJS biasa tanggal 18. Tapi karena lupa jadi bayar di tanggal 25. Apakah kena denda ya, Bang? Oke, jadi Kak intinya selama Kakak masih bayar di bulan yang sama itu tidak ada kena denda. Yes. Yang kena denda itu apabila Kakak sudah sempat menunggak dan statusnya nonaktif. Ya. Ya sudah menunggak sudah lewat bulan. Ketika kakak bayar, maka di situ ada denda dan dendanya pun khusus rawat inap. Benar. Nah, kalau Kakak biasanya tuh ada muncul di mobil JKN keterangan dendanya selama 45 hari ke depan dimulai pada saat Kakak mulai membayar tunggakannya. Nah, kalau Kakak tidak pernah menggunakan rawat inap selama masa denda, Kakak tidak akan dikenakan denda. Begitu. Gitu ya, Kak. Semoga terjawab, Kak. Sip. Ada lagi Bang Arif pertanyaannya Bang? Oh iya, ada lagi nih, Bang. Apa itu Bang? Ada lagi pertanyaan dari Kak Ica Francisca. Oke. Bang, kalau sudah dibayar melalui rehab, apakah bisa diganti ke PBI dan syaratnya apa aja ya, Bang? Terima kasih. Sudah dibayar ke rehab beralih ke PBI. Ini maksudnya gimana nih Kak? Nah, jadi itu dua proses yang berbeda, iya, Kakak. proses yang berbeda. Kalau misalnya Kakak mau ke PBI itu kan peralihan segmen, sedangkan kalau rehab itu pelunasan tunggakan sebelumnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Kakak mau proses ke PBI dulu boleh. Tapi kalau misalnya Kakak mau menyelesaikan tunggakan dulu dengan rehab juga boleh. Jadi dipilih aja, Kak. Begitu Kak. Ya. Untuk syaratnya ya masing-masing syarat berbeda, Kak. Kalau misalnya Kakak mau ambil rehab, apa aja Bang syaratnya, Bang? Oke, biasa kalau Kakak mau rehab itu biasa yang diminta itu nomor handphone dan email. Gitu. Ya. Oke. Maaf teman-teman, ada kesalahan teknis sedikit. Oke, selanjutnya nih Bang, kita masuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Faisal Anas. Nah, Bang, coba bisa jelasin nggak Bang apa aja fitur di Mobile JKN? Oke, fitur di mobil JKN itu banyak teman-teman. Yes. Teman-teman bisa membuat antrian ya Bang. Antrian bisa. online ya kan, Bang? Itu juga bisa. Kakak juga bisa melakukan penambahan peserta. Penambahan peserta Kakak bisa. bisa melakukan yang namanya pendaftaran rehab. Pendaftaran rehab. Jadi di mobil JKN bisa. Bisa. Gitu. Screening kesehatannya kan Bisa, Bang, deteksi screening dini. bisa. Nah, Betul. jadi buat teman-teman juga mau perubahan data nih, misalnya nih mau berubah vaskes, mau berubah kelas, itu juga bisa teman-teman, nggak Betul. harus ke kantor lagi. Kita udah memudahkan dengan channel-channel non tatap muka kita seperti Mobile BKN, Pandawa, atau teman-teman yang mau daftar nih, daftar BPJS Kesehatan, registrasi BPJS Kesehatan itu bisa dari TikTok loh teman-teman. Oke. Dengan cara mengisi form yang ada di kiri bawah yang warna kuning. Itu nanti diikutin aja, nanti dihubungi teman-teman, ditindaklanjuti sama teman-teman jelita. Jadi nanti dihubungi sama teman-teman jelita, nanti teman-teman tinggal apa ya, ngikutin aja prosedurnya dan udah beres. Berarti Langsung aktif. gampang Bang ya semua ya Bang ya? Gampang banget Bang, karena kita ada motonya loh Bang. Apa itu ya Bang? kira-kira? Mudah, cepat dan Setara. Itu dia. Itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak ini dari Kak Madu Murni Ternoda. Wih. Tanoda. Oke, gini Bang pertanyaannya. Halo Kak, saya ada tagihan dan saya udah tanya itu tagihan apa. Soalnya itu udah dibayar kantor tiap bulan. Nah, Oke, jadi begini Kak. Jadi tagihan itu oke, Kakak kan dibayar kantor setiap bulan. Berarti kan kita anggap aja jenis kepesertaannya pegawai swasta lah gitu kan. Nah, sebelum ditanggung oleh kantor, BPJS Kakak kan mandiri tuh. yes. Pak, itulah sebabnya kenapa ada tunggakan. Jadi tunggakan itu adalah tunggakan lama yang harus diselesaikan dan melekat begitu. Jadi tunggakannya nggak bisa dihapus. Jadi harus tetap diselesaikan. Iya teman-teman. Jadi itu menjadi kewajibannya peserta untuk melunasi. Walaupun nih teman-teman misalnya udah ditanggung sama pemerintah, misalnya udah masuk ke PBI, statusnya memang aktif, tapi tunggakan itu tidak hilang. Betul. Jadi buat teman-teman yang biar bisa mengurangi tunggakannya itu secara perlahan, bisa dengan cara mencicil, yaitu dengan cara program rehab. Program itu tadi, rehab. ya. Semoga teman-teman, semoga terbantu ya teman-teman dengan program rehab ini. Jadi buat teman-teman yang di sekitaran KC Pematang Siantar, kalau misalnya mau
ajukan rehab, misalnya nih kurang paham nih menggunakan Mobile JKN ataupun Pandawa, bisa langsung ke kantor BPJS Iya, Kesehatan. nanti akan dibantu. Nggak harus ke Ramayana teman-teman. Kalau misalnya pelayanannya memang di Ramayana lantai 3. Tapi kalau misalnya mau mengajukan rehab, nanti di kantor BPJS Kesehatan dibantu sama Bang Eri. Jadi Bang Eri, kan? terkait rehab atau apabila ada kendala tunggakan boleh langsung ke sini aja, nanti kita bantu. Ya, benar banget. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Evi Adriani Sihotan. Oke, apa itu Bang? Kak, kalau kita punya tunggakan di BPJS Mandiri, apakah kita bisa ngurus juga ke PBI? Oke, jadi kalau itu biasanya bisa sih Kak, cuman nanti memang diminta untuk tetap harus menyelesaikan tunggakannya secara mencicil gitu. Jadi tetap solusi nanti diarahkan itu adalah untuk dicicil dulu tunggakannya, begitu. Gitu ya Kak. Semoga terjawab Kak. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Libra. Kak, aku pengen tambah peserta tapi susah, kenapa ya? Susahnya gimana? Kalau nih, Kak? boleh tahu susahnya di mana Kak? Soalnya kita udah memberikan opsi beberapa ke kakak. Misalnya kakak itu mau yang tatap muka, kita ada BPJS keliling, kita ada agen pesiar, kita ada channel tatap muka seperti mall pelayanan publik ataupun kantor BPJS kesehatan terdekat. Tapi kalau misalnya kakak misalnya ribet nih, nggak mau langsung datang ke kantor, kita ada juga Mobile JKN, ya kan Bang? Ya. Ada juga Pandawa teman-teman. Ada juga dari Care Center 165. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan aja nih. Teman-teman suka yang online kah atau yang tetap muka? Iya. Gitu ya. Disesuaikan aja Kak dengan waktu kakak mana enaknya, mana cocoknya. Yes. Gitu. Tapi kalau misalnya masih terkendala juga, coba dikasih tahu apa Ya, di mana kendalanya di mana. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Rika Pujianti. Oke, apa itu Bang? Kayaknya pertanyaan berulang nih Bang. Berulang, nggak Kak, apa-apa. kami BPJS Mandiri dialihkan ke BPJS PBI dari kantor desa, bisa nggak? Dari kantor desa itu biasanya bisa Ya, Kak. bisa. Kantor desa itu bisa untuk biar beralih ke PBI. PBI, benar. Nah kalau mau langsung ke dinas sosial juga bisa gitu. Yes, benar. Kembali ke kakaknya aja gimana? Benar. Semoga terjawab Kak. Selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Rika Pujianti. Tapi kalau 3 bulan aktif, terus sekarang nggak aktif lagi Kak. Ini Rika Pujianti tadi yang ini ya, yang diaktifin. yang kis ya. Iya, yang PBI dari desa tadi ya Kak. Nah kalau misalnya itu kembali lagi Kak. Kalau misalnya kakak merasa memang masih layak untuk ditanggung sama PBI, coba ajukan lagi aja ke kantor desanya ya. Karena memang itu ranahnya itu di dinas sosial biasanya. Mereka lah yang tahu kenapa ini nggak ditanggung lagi, kenapa ini tetap ditanggung, itu Yes. mereka gitu. Dan itu bukannya ranahnya BPJS Kesehatan. Benar. Mohon maaf semangat sekali lagi ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Rislov. Kak Rislov. Bang, BPJS ku dulu mandiri, tapi pindah sendiri ke PBI. Itu harus diurus atau dibiarin, soalnya takutnya nanti ada tagihan. Oke, jadi gini Kak, jadi kalau kakak BPJS-nya yang mandiri itu dicek aja dulu apakah sempat ada tunggakan semasa masih sebagai peserta mandiri. Kalau nggak ada, oke kakak kan dialihkan nih ke PBI. Kalau nggak ada ya alhamdulillah lah kakak udah dialihkan ke PBI, ditanggung pemerintah. Selama kakak ditanggung pemerintah tidak ada tunggakan ke kakak begitu. Jadi free, istilahnya begitulah Bang ya, ditanggung benar. gitu. Cuman dipastikan lagi apakah semasa kakak sebagai peserta mandiri ada tunggakan atau tidak. Yes. Begitu. Gitu ya Kak. Untuk mastiinnya gampang banget kakak bisa langsung download Mobile JKN. Mobile JKN. Ya. Oh dari Kak Rika tadi nih Bang, Rika Pujianti. Sudah Kak, sudah saya ajukan ke desa, katanya sudah dilaporkan ke dinas sosial, tapi sampai sekarang nggak aktif juga. Oke, untuk hal tersebut ditunggu aja ya Kak, karena itu ranahnya memang di dinas sosial, bukannya di BPJS Kesehatan. Kalau memang nanti kakak merasa lama di dinas sosialnya, coba kakak langsung datang ke dinas sosialnya untuk mengajukan apa aja yang harus. Misalnya nih, biasa diminta SKTM Bang, surat Ya, keterangan betul. tidak mampu, nanti tinggal dilengkapin aja. Ketika data kakak itu eligible, pasti nanti bakal diaktifkan kembali sebagai penerima bantuan iuran. Tuh. Oke? Intinya di BPJS Kesehatan ini apa Bang Arif? Mudah cepat setara. Betul, Iya. itu dia. Itu apa tadi Bang? Motonya tadi Bang? Mudah, cepat dan setara. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Oke, selanjutnya Apa nih? Bang dari Kak Riz Love.
garis love lagi. Apa itu? Bang, garis love? ada tunggakan Kak. Terus itu gimana Kak, dibayar lunas atau ke program rehab? Nah, kalau kakak mau bayar lunas lebih baik kan Bang ya. Boleh. Tapi kalau kakak mau mencicil juga bisa. Boleh. Kakak bisa mendaftar program cicilannya, yaitu namanya rehab, rencana pembayaran bertahap, bisa melalui aplikasi mobil JKN dan bisa melalui WA BPJS Pandawa. Nah, sekarang kakak bisa memilih kakak mau yang mencicil bulanan atau harian. Nah, sekarang BPJS Kesehatan di rehab khususnya 3.0 itu ada versi terbaru yang mana kakak bisa mencicil secara harian. Jadi kakak bisa setting sendiri nanti tanggal sekian saya mau bayar berapa ya, kakak bisa setting sendiri. Misalkan hari ini bayar, besok lagi bayar, berturut-turut itu bisa. Kakak bisa atur sendiri nanti pembayarannya berapa. Gitu. Semoga terjawab Kak. Nanti dikembalikan ke Kakak pokoknya gimana nyamannya, gimana enaknya. Iya. Nah, kalau kakak masih bingung mau daftar rehabnya juga bisa ke kantor. Nanti akan berjumpa langsung dengan saya. Iya. Gitu ya. Teman-teman, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Mama Liora. Apa itu? Bang, kalau orang tuanya nih PBI, terus bayinya baru lahir, mau dimasukkan BPJS gimana Bang? Tapi yang PBI juga. Biasanya itu kalau ibunya PBI, maka anaknya itu ikut PBI juga. Begitu. Tapi teman-teman harus di disclaimer juga nih Bang. Apa itu Bang? Tapi teman-teman harus melaporkan identitas bayi itu yang sudah masuk dalam KK itu minimal 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan supaya bisa diteruskan menjadi PBI juga mengikuti orang tuanya. Gitu ya teman-teman. Jadi dia update ya karena pas baru lahir namanya masih bayi nyonya gitu. Supaya dia punya jati diri sendiri juga Pak. Itu dia. Iya, udah ada nama sendiri, berdiri sendiri belum kayaknya Bang. Oh iya, masih belum berdiri, masih dibantu ya. Iya, ya, yang penting udah punya nama sendiri berarti. Ya. Boleh. Karena kita apa motonya Bang? Mudah, cepat dan start. Bagus. Oke, selanjutnya nih Bang. Apa itu Ada Bang? juga pertanyaan. Oh nih, dari Mama Liora. Melaporkan bayinya bisa PBI ke Dinsos apa ke BPJS Bang? Biasanya tuh dia kan nanti Otomatis, teman-teman. baru lahir kan nanti dibuatkan BPJS-nya itu. Biasanya kalau orang ibunya PBI, maka anaknya PBI. Iya. Begitu. Untuk dilaporkan kakaknya itu dilaporkan ke BPJS. Iya. Ya. Oke, selanjutnya. Tapi jangan lupa di-update juga kakaknya, dibawa kakak terbaru yang udah ada nama si dedek bayi. Betul. Iya kan, Bang? Betul. Iya, benar. Selanjutnya ada juga dari KL L07 nih Bang. Apa itu? Bang mau tanya, kalau ibu rumah tangga bisa nggak bukan BPJS pekerja? Soalnya saya janda. Rumah tangga itu ibu rumah tangga bukan BPJS pekerja. Nah, gini Bang, Gimana mungkin ibu ini kan ibu rumah tangga. Bisa nggak BPJS-nya yang apa ini maksudnya Bu? Boleh dijelaskan dulu. Coba dijelasin dulu KL. Jelaskan dulu. Izin KL Mama, sebelumnya kami kurang paham. Jadi coba dijelasin sedikit apakah posisinya KL ini sedang bekerja ataukah ibu rumah tangga nih. Nah, jadi supaya kami bisa memposisikan janda di sini itu apakah dia itu mandiri atau dia pekerja penerima upah. Iya, betul. Benar. Bikin. KL bilang bikin. Oh dia mau bikin BPJS terbaru ya Kak ya? Oke. Kalau mau bikin BPJS terbaru, kakak tinggal cukup syaratnya tuh kakak dan buku rekening. Nah itu aja. Kalau buku tabungannya nggak ada bisa screenshot Bisa dari mobile mobile banking teman-teman. Yes benar. Dari Kak Ratnawati, Bang mau tanya, boleh tanya apa aja teman-teman. Ya. Dari Kak Ekalisma, Kak kalau orang Pati terus ngurus BPJS-nya di kabupaten lain bisa nggak Bang? Bisa banget teman-teman. Nggak harus ke kabupaten lain, secara online nih teman-teman sambil scroll bisa juga, bisa dari mobile JKN, bisa dari Pandawa teman-teman. Bisa dari scroll TikTok juga bisa. Betul. Nih tinggal isi link yang ada di bawah ini yang warna kuning ya kan Bang. Diisi aja nanti diisi formnya, nanti ditindaklanjuti sama teman-teman Jelita. Jadi nanti teman-teman ditelepon nih sama nomor care center kita 165, nanti tinggal dilengkapin aja persyaratan-persyaratan yang diminta, udah selesai BPJS kesehatannya. Iya. Karena moto kita udah
cepat dan setara. Bagus, Itu dia. pintar itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya dari Managultom. Bang, ngurus BPJS prabayar bisa nggak? Prabayar. Berarti mandiri, Bang. Oke, bisa. Bisa nggak tuh, Bang? Jadi untuk mengurusnya itu seperti tadi syaratnya itu kakak buku rekening. Mudah banget. Mudah banget untuk mendaftarnya bisa melalui BPJS Pandawa. Yes, benar banget. Oke. Dari Kak Nazwa. Bang, kalau kita udah pindah KK di provinsi lain, tapi BPJS kita masih alamat lama, itu gimana? Oke, kakak bisa melakukan perubahan alamat melalui aplikasi mobil JKN, Kak. Mudah banget. Mudah banget. Jadi kakak bisa rubah alamatnya dan rubah vaskesnya. Gitu. Iya, karena kan kakak udah di provinsi yang baru nih, nggak mungkin kakak pakai vaskes yang di provinsi sebelumnya kan. Jadi kakak bisa disesuaikan juga nih vaskesnya yang terdekat dari daerah kakak yang sekarang. Betul. Dan itu pasti nanti dikasih rekomendasi yang paling dekat dari daerah kakak. Jadi kakak nggak perlu, misalnya kakak daerah baru dan kakak nggak tahu nih daerah-daerahnya yang paling dekat vaskes yang mana ya. Nah itu nanti udah dikasih tahu tuh bang, lingkaran kilometernya, jaraknya segala macam untuk bahan pertimbangan. Tinggal disesuaikan. Tinggal disesuaikan, mudah banget. Gampang. Karena moto kita apa bang? Mudah, cepat dan setara. Bagus. Ini kayaknya udah melekat nih sama moto kita bang. Iya. Mudah, cepat dan setara. Mudah, cepat, setara. Coba teman-teman bisa nggak ketik mudah, cepat, setara sekarang? Oke. Apalagi tuh Selanjutnya nih bang, ada juga dari Kak Fitrika Andriani BR Sri. Oke, apa itu? Bang, bisa nggak BPJS PBI dari Riau dipakai di Sumut? Oke, BPJS-nya PBI dari Riau dipakai di Sumut. Dipakai berobat di Sumut bisa. Oke, nah kalau berobat itu pasti bisa kak. Jadi nggak ada istilah tidak dilayani karena BPJS-nya ini ditanggung pemerintah Riau, itu nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi memang dalam misalkan kakak di Sumut nih, nah kakak ada bisa mengunjungi vaskes atau vaskes itu 1 bulan itu 3 kali kunjungan. 3 kali kunjungan. Gitu. Jadi nggak ada istilah tidak dilayani. Jadi kakak nanti statusnya itu sebagai peserta kunjungan. Gitu ya. Pasti dilayani kakak. Jadi kakak misalnya nih bang, kan ada tuh kasus yang mau jalan-jalan lah, saya ke Bali, tapi BPJS saya BPJS Sumut nih, gimana nih? Bisa tetap bisa berobat juga, gitu ya. Oke, selanjutnya dari kakak Ratu, bang, bayar bulanan tiba-tiba pas mau bayar dibilang sudah dibayar. Apa benar BPJS-nya udah ditanggung sama negara? Oke, jadi terkait hal itu coba dipastikan lagi kak, apakah memang BPJS-nya sudah ditanggung negara atau belum? Diceklah kepesertaannya. Nah, dicek lagi apakah memang ada tunggakannya atau bisa jadi udah dibayarkan kakak lupa kan? Atau bisa aja tiba-tiba kakak ada, bukan tiba-tiba sih, sebelumnya kakak udah pernah mendaftar auto debit. Bisa aja kan udah terpotong otomatis dari auto debit sehingga kakak saat membayar manual tidak bisa lagi karena sudah terbayarkan. Jadi dipastikan dulu. Jadi solusinya tetap harus download Mobile JKN. Mobile JKN. Iya, karena banyak banget manfaatnya teman-teman. Di aplikasi itu teman-teman udah dapet antrian online, udah dapet ini, udah dapet itu, udah dapet sana, udah dapet sini, banyak. Jadi teman-teman, banyak peserta tuh kan ketika perlu nih mendesak, perlu pelayanan lah gitu kan di rumah sakit, tiba-tiba nggak aktif ini. Nah, seharusnya itu kan bisa diantisipasi kalau teman-teman sudah ada mobil JKN. Jadi jauh-jauh hari teman-teman bisa cek setiap bulannya apakah masih aktif atau enggak, masih ditanggung atau enggak. Jadi aplikasi mobil JKN sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Yes, benar. Selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Bang Darel Alfati. Oke, bang, kalau mau di kakak istri dan anak BPJS-nya negara, mungkin negara ini ditanggung sama pemerintah. Apa suami bisa juga ditanggung sama negara? Bisa Pak. Jadi kalau kita kan nanti ada pengajuan tuh misalkan ke dinas sosial tuh, biasanya tuh misalkan satu keluarga ada 4 orang. Nah biasanya tuh bisa ditanggung 4 orang. Cuman memang ada juga kasusnya dalam satu kakak misalkan ada 4 orang, bisa aja yang ditanggung 3 orang, satunya enggak. Bisa aja yang ditanggung 1 orang, 3-nya enggak. Nah jadi begitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa suaminya ditanggung juga, bisa. Cuman semua kembali ke dinas sosialnya begitu. Itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan teman-teman. Mohon maaf sekali lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa itu? Murid dari Mama. Bang mau tanya ini. Kalau BPJS saya belum dibayar selama 2 tahun, bisa dipakai berobat enggak ya? Oke, tergantung.
jenis kepesertaannya apa kak? Yes, benar. Kalau posisinya kak ada tunggakan, tapi posisi jenis kepesertaannya itu ditanggung oleh pemerintah, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau BPJS-nya mandiri dan ada tunggakan, otomatis BPJS-nya non aktif. Jadi kakak nggak bisa menggunakan BPJS kesehatannya. Solusinya apa? Dilunaskan langsung begitu. Kalau misalnya nggak bisa langsung juga bisa Bisa dicicil, cuman khusus untuk peserta mandiri dalam masa cicilan BPJS-nya belum bisa digunakan. Jadi harus diselesaikan betul. Nah, gitu ya Mama. Semoga terjawab Mama. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari kakak emot gini bang. Wih, Emot cool, gini aja. cool. Iya cool. Kak, aku nunggak BPJS 12 bulan, mau lunasin. Nanti aktif kembali BPJS-nya kapan? Oke, jadi gini kak. Jadi kalau kakak langsung bayar lunas BPJS-nya, maka pada saat kakak bayar itu langsung aktif BPJS-nya kak. Gitu. Iya. Oh dia tanya bisa bayar di Indo enggak? Oh bisa kak. Jadi Bisa. ada beberapa kanal pembayaran. Yes. Gitu. Jadi Bisa dari M-Banking, M-Banking juga bisa. dari Indo, bisa dari Iya, Alfa, Alfa. bisa dari kantor kartu pos. bisa. Bisa. Tuh, intinya kakak udah tahu nomor BPJS kesehatan kakak, atau kalau kakak udah punya kartunya dibawa kartunya. Karena nanti info yang diperlukan untuk pembayaran itu adalah nomor BPJS kesehatan. Begitu. Itu teman-teman. Semoga terjawab. Makasih ya kak, sama-sama kakak. Gini deh bang. Yes. Coba gimana bang? Gini. Ya. Mantap. Moto kita bang? Mudah, cepat, dan apa lagi Pak Arif? Setara, benar gitu ya. Oke. Selanjutnya. Ya. Oh dari Bang Darel Alfati tadi nih. Apa itu? Yang awalnya BPJS prabayar apa bisa pindah ke BPJS negara? Bisa, Bang. Bisa teman-teman, bisa. Lagi-lagi kami bilang bisa, Bisa. tapi itu ranahnya bukan di BPJS Iya. kesehatan, itu ranahnya di dinas sosial. Jadi teman-teman bisa berproses di dinas sosial atau bisa mulai dari perangkat desa. Jadi nanti diaduin dari perangkat desa ketika memang data kakak itu eligible ataupun memang sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi penerima bantuan iuran pasti ditanggung ya. Ya, tapi perlu dipahami juga kak, bahwasanya nggak ujuk-ujuk di situ kita urus langsung dialihkan. Iya, gitu, Kak. benar. Jadi nanti ada ditunggu dulu lah. Proses. Betul. Jadi nanti coba ditunggu proses-prosesnya dan dipantau terus ya. Untuk keaktifan pesertanya bisa dari mobile Mobile JKN. JKN. Lagi-lagi mobile, JKN. Karena mudah, cepat Dan setara. itu dia. Itu dia. Oke, selanjutnya dari Bang Darel Alfati lagi nih Bang. Oke. Ada di setiap daerah kuota BPJS terbatas kakak, soalnya suami saya mau bikin nunggu ada yang out dulu. Nah itu tadi kak, itu kembali lagi ke ranahnya pemerintah daerah teman-teman. Itu kan kebijakan pemerintah daerah. Jadi nanti disesuaikan aja, misalnya daerah tersebut peraturannya seperti itu yang mau gimana lagi gitu kan. Tunggulah berarti kak. Oke, semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari kakak Syasha Bay. Kak, gimana asalnya yang PBI tapi gara-gara ada sebagian yang mandiri bayarnya lancar malah nggak bisa PBI lagi? Loh, jadi gini kak, jadi kalau kakak peserta PBI ada yang mandiri gitu kan, otomatis itu pasti berbeda kak jenis apanya, nggak satu lah dia, jadi berbeda, terpisah gitu kan. Nah, jadi kalau PBI-nya nggak ditanggung lagi itu banyak faktor sebenarnya, dan itu kembali lagi ke dinas sosial, faktor-faktornya apa saja sehingga kakak sudah tidak ditanggung lagi begitu. Yes, benar banget. Gitu ya. Kalau pengaruhnya keluarga yang lain bayarnya lancar, kayaknya itu nggak berpengaruh kalau menurut kami ya gitu. Benar, karena itu kan gitu tadi teman-teman. Iya, di dinas sosialnya. Dinas sosial. Mereka yang tahu kenapa dinonaktifkan begitu. Selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Kak Bobby Ahmad. Bang, BPJS saya paskesnya di PKN, tapi tiba-tiba bisa dipindah ke klinik, sedangkan nggak pernah saya pindahkan. Itu kenapa? Nah itu kalau misalnya itu kami nggak tahu teman-teman, soalnya kalau misalnya pemindahan paskes itu kan nanti dia diminta untuk ini ya, scan wajah ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nih abang mau pindahkan lagi nih, Bang Bobby mau pindahkan lagi, bisa dari mobile JKN dan itu nanti aktif di tanggal 1 di awal bulan depan. Jadi gini juga bang, kita juga harus pastikan juga karena ketika perubahan Faskes khususnya dari aplikasi mobil JKN itu biasanya ada keterangan apakah satu keluarga atau tidak. Biasanya itu dicentang, bisa jadi salah satu anggota keluarga abang
milihnya satu keluarga Satu tercentangnya. keluarga. Jadi otomatis semuanya Ikut. berubah paskesnya. Iya. Begitu. Jadi coba dipastikan lagi. Pastikannya mudah banget bang, bisa Iya. dari Mobile JKE. Mobile JKE. Dan kalau misalnya abang udah berada di vaskes tersebut tuh udah 3 bulan nih, nah itu abang bisa pindahkan lagi Iya. ke vaskes yang abang pengen tadi, misalnya mau kembali lagi ke PKM dari Kana, itu boleh. Tapi dia memang nunggu 3 bulan. Jadi, Harus tunggu 3 iya. bulan. Begitu. Gitu ya, abang. Mantap. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya dari Kak Merliana Lubis. Kak, gimana ngurus BPJS bayar ke BPJS pemerintah? Sudah lebih setahun anak saya ngurus dinas sosial tapi belum jadi juga. Belum jadi juga. Oke, jadi terkait hal itu Kak, sebenarnya kan udah pernah mengajukan gitu kan. Nah, kenapa sampai dengan sekarang masih belum? Nah, itu kita juga nggak bisa jawab. Kenapa? Karena semua ranahnya di dinas sosial gitu. Iya. Jadi coba saran kami coba tanyakan aja gitu atau diajukan ulang gitu aja. Gitu ya Kak. Terima kasih kakak. Selanjutnya dari Kak Diari, Bang, BPJS Mandiri cara nyairinnya gimana? Mohon maaf Pak teman-teman, kita di BPJS Kesehatan tidak ada cairan mencairkan karena kita berdasarkan asas gotong royong. Jadi ya yang sehat membantu yang sakit dibantu yang sehat. Betul. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, dari Wong Cilik. Wong Cilik. Kak, bayi baru lahir daftar kok tangguhannya 70.000. 70.000. Oke. Nah, gimana tuh Pak? Itu dilihat lagi lahirnya sejak kapan. Jadi memang bayi itu tagihannya itu dihitung sejak bayinya lahir. Bisa aja kan bayinya itu lahir di bulan ini, misalnya di bulan berapa contohnya bulan Januari misalnya. Januari. Rupanya pas didaftarkan lebih banyak tunggakannya kan karena yang dihitung itu dia dari semenjak bayinya lahir. Karena itu sesuai juga dengan Perpres teman-teman. Dan di situ sudah dijelaskan bayi 2018 akhir ya Bang. Ya. 2018 akhir itu dihitung iurannya itu sejak dia lahir. Bayinya lahir. Itu ya teman-teman. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya dari Muhammad Rizky nih Bang. Oke, apa itu? Kak, kartu BPJS saya hilang, urusnya gimana ya? Oke. Gimana tuh Bang? Kalau untuk kartu BPJS di BPJS Kesehatan sudah tidak mencetak lagi Kak. Hanya saja memang kalau Kakak mau kartu digitalnya itu ada dengan cara download aplikasi Mobile JKE begitu. Nah, kalau untuk berobat pun sekarang sudah bisa membawa KTP saja KTP Kak. aja ya Bang? Begitu. Iya, KTP aja. Cuman kembali lagi Kakak mau ada kartunya, Kakak mau kartu digitalnya bisa di aplikasi Mobile JKE. Gitu ya teman-teman. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya dari Mama Elsa. Mama Elsa, apa itu? Kak, gimana caranya mengaktifkan kembali BPJS? Dulu saya dan anak-anak pakai BPJS Mandiri, terus dinonaktifkan. Oke. Dinonaktifkannya itu pasti karena tunggakan ya, karena kan kalau BPJS-nya sudah aktif ya itu pasti karena tunggakan, apalagi BPJS-nya mandiri. Nah, solusinya diselesaikan tunggakannya Kak. Maka setelah Kakak menyelesaikan tunggakannya, BPJS-nya akan kembali aktif lagi. Begitu. Jadi gitu ya, Kakak coba dilihat dulu nih, dinonaktifkan karena apa? Iya. Kalau BPJS-nya tadi mandiri, non aktif ya berarti karena tunggakan itu Bang. Kata Mama Elsa nggak ada tunggakan, nah berarti tinggal diaktifin aja Bang. Iya, nggak ada tunggakan. Iya, dia kata dia sebelumnya mandiri, habis itu nonaktif. Terus waktu dilihat tunggakannya nggak ada. Coba dipastikan dulu Coba Pak, itu dipastikan beneran dulu, Pak. nggak ada atau gimana. Dan Ya. sebelumnya itu apakah memang dari mandiri atau misalnya nih kakak pernah bekerja dan tiba-tiba kakak berhenti kerja, itu juga bisa dinonaktifkan Kak. Iya. Jadi itu dinonaktifkannya itu karena apa? Tapi kalau posisi kakak bilang tadi dari mandiri dan tiba-tiba nonaktif, itu berarti dia Karena tunggakan. Iya, coba dipastikan lagi. Coba ya, dipastikan Kak. lagi. Nah, pastikannya juga mudah banget dari Aplikasi Mobile JKE. itu dia, ya. Ya Kak ya, Gampang nggak? gampang ya. Iya, gampang kali. Karena semua apa Bang? Mudah, cepat. Dan setar. Itu dia. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya nih Bang. Oke. Dari Bang Pure Masyop. Apa itu? Bang mau tanya, kalau misalnya BPJS udah pindah ke gratis, tapi tunggakannya masih ada, itu harus dibayar Kak Bang?
Harus Kak, jadi Harus. tunggakan harus dibayar. Jadi Ya. Kakak ini saat ini ditanggung BPJS oleh pemerintah, itu sebenarnya sudah meringankan beban Kakak untuk mencicil. Kenapa? Benar. Karena selama Kakak nanti mencicil, BPJS-nya tetap bisa digunakan. Berbeda nih kalau Kakak ada tunggakan mandiri pula statusnya, Kakak mau mencicil nih. Nah, selama masa mencicil nggak bisa digunakan BPJS-nya. Jadi selama Kakak masih ditanggung oleh pemerintah, manfaatkanlah itu untuk menyelesaikan tunggakannya dengan cara mencicil. Benar Gitu. banget, gitu ya Kak. Hmm. Udah dikasih keringanan loh dengan Iya. cara mencicil, dan cicilannya sekarang udah bisa per hari. Udah ya, bisa kan, per Bang? hari di Rehab 3.0. Yes. Nah, untuk rehab terbaru Kakak bisa akses di aplikasi Mobile JKN atau di WA BPJS Pandawa. Nah, nanti di situ Kakak bisa pilih metodenya mau mencicil bulanan atau yang harian. Iya, Gitu. gitu ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Syasha Bay. Ya. Kak, caranya keluar dari BPJS gimana? Waduh, mau Waduh. keluar ini Bang. Jadi, kenapa Kakak? kenapa, Kak? Padahal itu sangat bermanfaat loh. Iya. Teman-teman kita yang sakit, kalau kita yang sehat gitu kan. Kalau untuk BPJS Kesehatan sendiri itu memang kita sebagai masyarakat Indonesia wajib terdaftar Kak. Diwajibkan. Jadi tidak bisa untuk dinonaktifkan gitu. Jadi cuman dua yang bisa menonaktifkan ya kan Bang. Hmm. Yang pertama itu karena meninggal dunia. Ya. Yang kedua itu karena memang keluar negeri. Keluar negeri. Iya, Gitu. luar negeri yang lama yang memang sudah menetap di luar negeri. Itu baru Ya, bisa. Itu baru bisa dinonaktifkan. Kalau misalnya memang masih di Indonesia ya memang wajib. Memang wajib. Oke, selanjutnya nih Bang. Ada juga dari Kak Ririn. Kak Ririn. Bang, BPJS Mandiri ada tunggakan. Terus kalau sudah lunas, pindah ke BPJS gratis yang Mandiri bisa nggak? Oke, jadi kalau sudah lunas BPJS Mandiri mau pindah ke yang gratis itu bisa-bisa aja, cuman Kakak nanti harus ajukan lagi ke kantor lurah atau desa atau Kakak bisa ke dinas sosial. Nah, bukan ujuk-ujuk, kembali lagi kami ingatkan nih karena banyak peserta nih yang udah ngurus nih ke dinas sosial misalkan, mereka beranggapan langsung dialihkan, itu enggak Kak. Jadi nanti ketika Kak mengajukan nih, nah itu tunggu dulu gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk dialihkan ke yang gratis. Jadi intinya kalau mau udah lunas bisa nggak dialihkan ke PBI, yang gratis itu bisa. Bisa. Tuh, oke. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Neng Priska. Neng Friska, apa itu? Bang, cara melihat nomor pembayaran BPJS Mandiri gimana ya? Oke. Karena punya saya dan pembayarannya sudah hilang. Oke. Jadi Kak sebenarnya nomor pembayaran BPJS itu berasal dari nomor BPJS kita sendiri, nomor BPJS Kakak sendiri. Jadi Kakak ketika pengen tahu atau mau tahu lah nomor BPJS-nya, Kakak tinggal download aplikasi Mobile JKN. Jadi Kakak nanti bisa lihat nomor BPJS Kakak yang mana. Benar. Lalu Kakak bisa lakukan pembayaran. Begitu. Gitu ya Kak, mudah banget. Selanjutnya nih Bang, dari AA Gemoy. Bang, ini BPJS mana ya? Oke. Kita dari BPJS Kesehatan Cabang Pematang Pematang Siantar. Siantar. Dan daerah cakupan kita itu ada Samosir, ada Toba, sama Simalungun. Ya. Salam kenal Kakak. Kalau boleh tahu nih Kakak ini dari daerah mana aja nih? Oke, Coba baik. bisa absen. Bang Arif, dari mana Bang Arif? Dari Langsa Bang. Langsa. Abang, Oke. dari mana? Saya, Kak, dari Serdang Bedaga. Serdang Bedaga. Serdang Bedaga. Oke, selanjutnya nih Bang. Ada dari RZ Tioan. Hmm. Ada loker nggak Bang? Loker. Gimana tuh Bang Arif? Pas banget teman-teman. Jadi untuk saat ini BPJS Kesehatan lagi membuka lowongan pekerjaan teman-teman. Jadi teman-teman yang memang mau mencari ingin berkarir di BPJS Kesehatan saat ini sedang dibuka di posisi pegawai administrasi tidak tetap. Dan itu teman-teman untuk persyaratan segala macamnya itu bisa dilihat di akun official BPJS Kesehatan _RI. Di situ nanti dikasih tahu tuh apa aja klasifikasinya, apa aja yang harus dilengkapi, dan teman-teman bisa melengkapi dan menunggu prosesnya. Dan semoga semuanya lancar. Amin. Teman-teman semoga lewat Amin. semuanya, semoga dapat bergabung menjadi keluarga besar BPJS Kesehatan. Gitu ya. Diikutin Amin, aja amin, prosesnya. amin. Amin. Tapi kalau lebih amannya di follow aja langsung Bang. Iya, di follow Ya, aja. nanti- Jadi info terbaru dapat Bang ya. Pasti dapat. Benar. Oke, Karena semua apa tadi Bang Arif? mudah, cepat, setara. Oke, itu dia. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Windy Widian. Kak Windy Widya. Kak, kalau lupa email gimana?
Kalau lupa email, nah kalau kakak lupa email, ya kakak bisa cek aja emailnya di aplikasi mobil JKN. Nah, terus kalau emailnya misalkan udah hilang nih, kakak juga bisa ganti email baru. Di mana? Di aplikasi mobil JKN. Jadi sebenarnya kak di aplikasi mobil JKN itu sudah mengakomodir apa yang kakak inginkan. Kakak mau rubah alamat email juga bisa, mau rubah alamat juga bisa, fast cash juga bisa, kelas juga bisa. Gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya nih bang, misalnya lupa password mobil JKN. Ya. Itu gimana tuh bang? Lupa password mobil JKN Bisa dari Pandawa. Bisa dari Pandawa. Iya Gitu. benar. Itu perubahan data peserta. Namanya di Pandawa nih. Di nomornya di 0811 815 165 165. Itu dari WhatsApp teman-teman. Iya. Ya. Dari selanjutnya nih bang. Dari Kak Bundi nih sampai bang, aku udah dapat BPJS gratis tapi kenapa masih bayar tiap bulan bang? Tolong jawab bang. Oke, aduh. Ada BPJS gratis tapi masih bayar tiap bulan. Coba dipastikan dulu ya kalau kakak sebelumnya mencicil, otomatis kakak harus bayar tiap bulan. Ya. Tuh, jadi dipastikan dulu bayar tiap bulan ini karena apa? Gitu. Ya. Jadi kakak misalnya kakak bilang kakak udah bayar BPJS gratis, udah ditanggung sama pemerintah nih. Dipastikan juga nih kak di mobil JKN apakah memang benar itu. Iya. Kalau misalnya statusnya itu memang bantuan pemerintah, ya berarti memang benar. Ya, dan dipastikan juga tuh apa yang dibayarkan tiap bulan itu cicilan atau apa. Karena kalau udah ditanggung pemerintah kakak perlu bayar tiap bulan. Yes. Kalau bayar tiap bulan itu kalau kakak mencicil tunggakan yang lama. Yes. Itu baru ada jangka waktu yang telah ditentukan. Gitu. Iya. Itu berarti kakak udah menggunakan program rehab lah ya? Iya, bisa jadi. Iya. Coba dipastikan lagi kak. Yes. Semoga terjawab kakak. Oh dari Kak Bundi, aku mandiri bang, tapi dapat gratis memang dari pemerintah. Nah kalau kayak gini coba kakak pastikan dulu nih kak. Kalaupun memang udah statusnya itu PBI ataupun ditanggung sama pemerintah tapi tetap bayar, nah itu coba ditanya juga itu kenapa bayar. Jadi di BPJS itu jenis kepesertaan itu mandiri, terus ada PBI. PBI itu ada PBI Pemda dan JK. Nah itu yang ditanggung oleh pemerintah kalau yang PBI. Jadi dipastikan lagi kalau kakak BPJS-nya masih mandiri ya berarti BPJS-nya iurannya kakak masih bayar tiap bulannya, belum ditanggung pemerintah begitu. Benar banget. Oke bang, gak terasa nih bang kita udah 1 jam bang menemani teman-teman sekalian. Bukannya kami nggak mau lama-lama teman-teman, tapi memang karena kita akan live rutin, jadi teman-teman buat yang pertanyaannya itu belum kejawab bisa di follow dulu. Karena kita minggu depan akan live kembali di hari Senin bang. Di hari Senin. Karena kita dalam seminggu itu akan nge-live 2 kali, yang di hari Senin dan Kamis. Jadi buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya, di follow dulu. Kita kasih waktu 5 detik untuk nge-follow. 1 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab dan kami nge-live, langsung join aja teman-teman. Jadi nanti langsung ditanyain aja. Jadi kemungkinan untuk kejawab pertanyaan itu lebih besar. Betul. Ya, dan kami senang kalau teman-teman bertanya. Iya benar. Sebelum kita tutup mungkin kita jawab satu pertanyaan terakhir. Boleh bang, boleh. Nah, jadi kami kasih satu kesempatan lagi buat teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab, langsung di spam aja. Kita kasih waktu 3 detik. Pertanyaan yang paling menarik, pertanyaan yang paling mencolok. Ini akan kami pilih ya. Oke, ayo teman-teman. Satu pertanyaan terakhir. Oke, karena spesial coba Bang Erik yang pilih. Oke, siap. Coba Bang Erik pilihin yang paling ini Bang, yang paling gong. Oke, ini ya BPJS. Ini masih kelas 1 tadi. Oke, nih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Yanti Panjaitan. Oke. Bang, BPJS saya masih kelas 1, tapi udah mati dan non-aktif, mau ngurus baru yang bisa nggak dipakai lagi? Bisa Kak. Jadi kakak tinggal bayar aja tunggakan BPJS kelas 1-nya. Nah, ketika sudah kakak bayar, maka BPJS kesehatannya aktif kembali status kepesertaannya. Begitu. Jadi intinya bisa Kak. Nggak perlu ngurus baru jatuhnya. Kakak tinggal bayar tunggakannya aja. BPJS langsung aktif kembali. Benar. Seperti itu kakak. Oke, terima kasih Bang Erik udah mau menjadi sama-sama Bang Erik. Mungkin nanti ke minggu depan bisa aja Bang. Insya Allah. Oke, jadi buat teman-teman yang mau
nge-request juga nih bintang tamunya Boleh. siapa yang dari BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Kemarin ada Bang Andri, Bang Yusuf, Kak ini, Kak itu banyak. Pokoknya nanti tinggal di teman-teman Request aja. di chat ataupun di komen. Jadi nanti kita langsung datengin ya. Oke, ada closing statement nggak Bang untuk rehab? Bang? Oke, closing statementnya teman-teman. Jadi teman-teman, rehab ini membantu untuk teman-teman sebenarnya, ya kan. Nah, gunakanlah rehab ini sebagai media untuk teman-teman menyelesaikan tunggakan. Selesaikanlah tunggakan jauh-jauh hari. Kita nggak tahu nih kapan kita sakit kan. Maka selagi kita sehat saat ini, selesaikanlah tunggakan kita dengan cara mencicil, agar nantinya ketika kita butuh BPJS Kesehatan, kita butuh perawatan, kita sakit, BPJS Kesehatan ada untuk teman-teman semua. Ada untuk kita semua. Betul. Ya, dan kita juga sering update terus informasi-informasi dari BPJS Kesehatan dari akun ini teman-teman. Jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan, langsung saja di follow. Oke, mungkin itu aja Bang. Oke, Bang. Terima kasih atas kedatangannya. Kita akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Kita kembali lagi di hari Senin ya.